Perkenalkan, nama saya Dini Firdaumami. Saya akan menjelaskan PPT terkait manajemen investasi. Manajemen investasi. Pada bagian pembukaan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai manajemen investasi. Manajemen investasi adalah proses yang mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi dari keputusan investasi yang dilakukan seorang individu maupun institusi. Prinsip dasarnya adalah bagaimana investor mengalokasikan dana dari berbagai instrumen keuangan sesuai tujuan keuangan, profil risiko, dan jangka waktu investasi. Proses ini dimulai dari penetapan tujuan, analisis sekuritas, pembentukan portofolio, hingga evaluasi hingga hasil investasi secara berkala. Dalam manajemen investasi, terdapat konsep risiko dan return yang saling berkaitan, serta pentingnya diverifikasi menggunakan teori portofolio untuk meminimalkan risiko tanpa mengorbankan potensi keuntungan. Dengan memahami konsep dasar ini, investor dapat mengambil keputusan yang lebih rasional, terukur, dan efektif dalam mencapai tujuan keuangan. Investasi emas. Nama saya Dini Firdaumami dan pengalaman investasi saya berfokus pada emas batangan. Tujuan utama saya adalah menjaga nilai aset dari inflasi dan mengamankan kondisi finansial jangka panjang. Dengan profil risiko yang konservatif, saya memilih emas karena stabil, bersertifikat, dan tidak terlalu dipengaruhi gejolak pasar. Saya membeli emas secara bertahap, mencatat setiap transaksi, dan memantau pergerakan harga dunia. Seiring waktu, saya melihat nilai emas terus meningkat, dan hal yang memperkuat keyakinan saya bahwa emas adalah instrumen yang aman dan sesuai dengan tujuan saya. Investasi emas bagi saya merupakan cara sederhana untuk menjaga nilai kekayaan secara konsisten. Perkenalkan, nama saya Nurhayati dengan NIM 64240423. Kali ini saya akan membahas investasi saham. Saya Nurhayati dan pengalaman saya dimulai dengan investasi saham. Tujuan saya adalah menambah kekayaan jangka panjang sekaligus mempersiapkan dana masa depan. Di awal saya melakukan kesalahan dengan membeli saham hanya berdasarkan rekomendasi teman tanpa analisis, dan ini menyebabkan kerugian. Dari situ saya belajar pentingnya analisis fundamental dan diversifikasi portofolio. Saya juga belajar mengendalikan emosi ketika harga turun agar tidak panik. Dengan strategi jangka panjang dan disiplin pemantauan, saya menjadi lebih tenang dan lebih bijak mengambil keputusan. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa saham membutuhkan analisis, kesabaran, serta manajemen psikologis yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Suciasana akan menyampaikan tentang investasi reksadana pasar uang dari pengalaman saya. Saya memilih reksadana pasar uang sebagai instrumen investasi pertama saya. Tujuan saya adalah membangun simpanan masa depan dan dana darurat yang aman serta liquid. Dengan profil risiko konservatif saya merasa nyaman dengan instrumen ini karena fluktuasinya rendah dan pencairannya cepat. Saya menggunakan aplikasi Bibit dengan sistem auto debit setiap bulan agar investasi saya berjalan otomatis walaupun nanti saya lupa untuk mengisinya. Returnnya memang tidak besar, tapi stabil dan sesuai kebutuhan saya sebagai pemula. Dengan pencatatan yang jelas di aplikasi, saya merasa lebih mudah memantau perkembangan dana. Bagi saya, reksadana pasar uang merupakan cara aman dan sederhana untuk memulai investasi. Perkenalkan, saya Mutiara Indiraati dan saya berinvestasi pada obligasi, terutama obligasi nasional seperti ORI. Tujuannya adalah mendapatkan pendapatan dari kupon dan menjaga stabilitas aset dan jangka panjang. Dengan
Dengan profil risiko konservatif, saya memilih obligasi negara karena relatif aman dan terjamin oleh pemerintah. Saya membeli obligasi platform digital modal mulai dari Rp1 juta. Saya rutin memantau harga dan menerima kupon berkala. Pengalaman ini menunjukkan bahwa obligasi mampu memberikan pendapatan stabilitas dengan risiko rendah. Bagi saya, obligasi adalah instrumen ideal bagi investor yang ingin keamanan dan konsistensi hasil. Berdasarkan keempat pengalaman tersebut, terlihat bahwa setiap instrumen memiliki karakter dan perannya masing-masing. Emas dan obligasi menawarkan risiko rendah serta stabilitas tinggi, sehingga cocok untuk investor konservatif. Reksadana pasar uang memberikan keamanan dengan likuiditas tinggi, ideal bagi pemula. Sementara saham memberikan peluang return paling besar, tetapi menuntut kemampuan analisis dengan daya tahan terhadap fluktuasi pasar. Faktor psikologis juga sangat berpengaruh, dari kesabaran ini dalam menunggu kenaikan emas. Kontrol emosi Nurhayati saat harga saham turun, kedisiplinan investasi otomatis pada Nursuci, hingga konsistensi Mutiara menerima kupon obligasi. Evaluasi ini membuktikan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan kondisi pasar, tapi juga strategi, disiplin, dan manajemen risiko dari masing-masing investor. Kesimpulannya, manajemen investasi membutuhkan perencanaan yang jelas, pelaksanaan yang disiplin, serta evaluasi berkala. Tidak ada instrumen terbaik untuk semua orang. Instrumen yang tepat adalah yang sesuai dengan tujuan dan satu resiko masing-masing investor. Terima kasih. Jadi kesimpulan selanjutnya, emas cocok untuk menjaga nilai aset, saham cocok untuk meningkatkan kekayaan jangka panjang. Reksadana pasar uang ideal untuk pemula dan dana darurat, sementara obligasi memberikan pendapatan tetap dengan resiko rendah. Diversifikasi sangat penting agar resiko tersebar dan tidak bertumbuh pada satu instrumen saja. Dengan memahami karakter setiap instrumen dan mengelola perilaku investasi secara baik, investor dapat mencapai tujuan keuangan secara lebih terukur dan aman. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat dipahami untuk presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.